Maaf karena aku sudah menghina Tuan, kata Alan dengan lirih. Ia menunduk dalam, ia menyesal karena telah memprovokasi raksasa besar semacam Valen. Tapi seingat Alan, Valen adalah orang miskin. Bagaimana bisa? Apakah sebenarnya Valen hanya bertopeng saja, dan siapa di balik Valen? Pertanyaan demi pertanyaan Alan tetap tak terjawab karena Valen hanya diam. Ia tidak menghakimi, ia hanya membuktikan kalau ia bisa melakukan itu. Oke, bagaimana dengan sesumbar kamu tadi? Bisakah dimulai dari sekarang? Tanya Valen dingin. Ia tidak akan memberi ampun dengan penghinaan yang dilakukan oleh Alan, apalagi menyangkut istrinya. Valen berprinsip orang boleh menghina dia tapi istrinya harus tetap murni. Dan dirinya Valendra Weston harus bisa mempermalukan balik orang-orang yang sudah mengusik istrinya. Alan langsung bertekuk lutut dan bersujud sampai wajahnya menyentuh sepatu Valen, memegangi tungkai kaki Valen. Maafkan saya, An ** enghina yang tidak bisa melihat di mana tuannya. Ampuni keluarga saya, Tuan. Ampuni keluarga saya yang hina ini. Pinta Alan dengan nada mengiba. Anin semakin heran dengan perubahan perilaku Alan yang tadinya sombong dan bergaya, sekarang ia harus mengiba mencari simpati bahkan menghina dirinya sendiri memohon pengampunan dari suaminya. Siapakah suaminya sebenarnya? Saya masih menunggu semua pertunjukan yang akan kamu lakukan saat kamu bangkrut. Karena ada yang bilang kalau dirinya akan sujud menyembah dan juga akan berlari di taman kota hanya dengan berbokser ria, bukan? Buktikan itu semua, dan mungkin aku masih berbaik hati untuk tidak membuat kamu habis-habisan hari ini juga. Lanjut Valen dengan nada datar dan dingin. Membuat Alan bergidik ngeri. Ia harus membuang rasa malunya untuk melakukan semua itu. Mas, kata Anin sambil memegang lengan Valen dengan kencang. Ia tidak mau suaminya menjadi kejam, tapi sebenarnya apa yang terjadi ia pun masih belum bisa memahami secara jelas. Ini seperti potongan puzzle yang mesti ia hubungkan satu persatu. Saya tunggu, apa yang jadi statemen Anda sebagai seorang laki-laki? Kata Valen lagi sambil memegang tangan Anin yang mencengkeram lengannya untuk menenangkannya. Tuan, saya akan melakukan apa yang saya katakan sebagai bentuk permintaan maaf kepada Tuan. Saya harap Tuan memberi belas kasihannya kepada keluarga saya. Jangan balaskan kesalahan saya kepada keluarga saya. Saya yang bodoh tidak bisa mengenali orang terhormat seperti Anda. Saya janji akan menjauh dari Anin, maksud saya dari Nyonya Anin, saya akan ceraikan Tere dan saya akan menjauh sehingga Tuan tidak akan bisa melihat kehadiran saya. Pinta Alan dengan nada mengiba, bahkan dirinya masih mencium kaki Valen sebagai tanda ia menyesal dan berharap agar Valen melepaskannya. Aku tidak akan mengulang perkataanku. Aku akan mempertimbangkan saat aku melihat apa yang sudah kau nasarkan tadi. Sahut Valen dengan nada dingin dan datar. Saya akan melakukannya. Saya akan melakukannya. Tujuan Alan kali ini hanyalah menyelamatkan keluarganya. Ia sudah tidak lagi peduli dengan rasa malu, sekarang saja di lobi rumah sakit, ia sudah menjadi tontonan orang banyak karena dirinya berlutut dan mencium kaki Valen. Dia tahu sekarang bukan saatnya dia melawan, ia harus merendah serendah-rendahnya agar ia bisa mendapatkan kemurahan dari Valen. Alan langsung berlari setelah berkata begitu, ia keluar dari rumah sakit, perjalanan dengan berjalan kaki dari rumah sakit ke taman kota memakan waktu 10 menit. Alan melepas bajunya bak orang gila, menyisakan boxer yang melekat di tubuhnya, lalu berlari dari lobi rumah sakit bersama tatapan mengiba dari seluruh pengunjung rumah sakit yang berbisik-bisik mengatakan kalau Alan, pewaris Kusuma Group sudah gila gara-gara keluarganya bangkrut dalam sekejap. Mereka memang tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya,
Mereka hanya kasihan dengan kegilaan Alan berlari keluar dari rumah sakit dengan kondisi setengah telanjang, hanya memakai boxer saja. Tak sedikit yang mengabadikannya melalui kamera ponselnya dan menganggap ini sebagai berita besar. Mas. Nin, Mas bukan kejam, tapi mereka perlu diberi pelajaran, supaya tidak seenaknya kepada orang yang levelnya di bawah mereka. Kata Valen sambil menarik tangan Anin untuk segera menjenguk neneknya. Asteris. Nin, kamu dicari oleh nenek. Kata Papa Eka, saat melihat anaknya datang. Anin hanya mengangguk dengan hati yang menduga-duga. Sedangkan Valen hanya mengikuti keberadaan istrinya. Papa dan Mama Anin hanya bisa mendecak kesal dengan kelakuan mantunya yang dianggap hanya jadi benalu dalam kehidupan anaknya yang cantik. Anin mempersiapkan hati dan dirinya untuk pemecatan resmi dari nenek karena pembatalan kontrak mahkota Horeca menyebabkan Bagaskara harus menanggung denda pelanggaran kontrak. Anin masuk ke dalam diikuti oleh Valen. Nenek yang melihat kehadiran Anin, raut wajahnya berseri bahagia. Anin hanya bisa tersenyum kikuk dan mencengkeram tangan Valen untuk mendapat kekuatan dari suaminya. Tiba-tiba asisten nenek masuk dan menyodorkan surat dari mahkota Horeca tentang pemutusan kontrak kerjasama karena pelanggaran kontrak yang dilakukan Bagaskara. Nyonya Anin, dan Nyonya Arka, pihak mahkota Horeca meminta penalti pelanggaran kontrak diurus hari ini. Kata Aldi, dengan suara datar, ia lalu menunduk dan mundur. Nin, kamu bisa urus semuanya. Nenek masih belum sehat. Anin mengundurkan diri dari jabatan asisten direktur pelaksana. Kata Valen dengan dingin. Nenek benar-benar keterlaluan, kalau berjalan dengan baik Anin didepak, kalau susah Anin disuruh mengurus. Diam kamu. Bentak nenek kesal dengan Valen. Anin memegang lengan Valen tanda ia tidak ingin meneruskan pertengkaran. Maaf Nek. Anin mengundurkan diri karena nenek tidak konsisten dalam memberikan janji. Kata Anin sambil menunduk dan sontak bahunya dirangkul oleh Valen, suaminya. Anin, nenek tidak bermaksud begitu. Tapi bahkan nenek belum menandatangani jabatan yang diserahkan buat Anin, serta bonus yang dijanjikan nenek buat Anin saat bisa mendapatkan kontrak yang akhirnya disia-siakan oleh Bagaskara sendiri. Deci Valen dengan suara malas. Diam. Nenek kesal karena Valen berkali-kali yang menjawabkan buat Anin. Nyonya Anin, memang belum ada keputusan resmi dari Bagaskara Group terkait dengan jabatan tersebut. Sahut Aldi dengan penuh hormat. Ia melerai pertikaian itu dengan bijaksana. Karena sebenarnya mereka sendiri belum memutuskan apapun hitam di atas putih. Itu baru wacana nenek yang belum mendapat persetujuan Dewan Komite. Dan sebenarnya Dewan juga ingin mencopot jabatan Tere sebagai direktur pelaksana karena muak dengan tingkah Tere yang nol prestasi, lebih memilih menaikkan Anin yang selalu bekerja nyata. Baik lalu, apakah tindakan nyata untuk Anin? Tanya Valen, ia ingin melindungi istrinya. Ia bisa saja meneruskan kontraknya dengan Bagaskara kalau ia mau, tapi ia ingin Anin memiliki kesempatan hukum dulu, dalam pekerjaannya di Bagaskara. TB